Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channelku Indah Nurmalasari 388-191. Dalam rangka memenuhi tugas fisika farmasi, saya kali ini akan menerangkan tentang rheologi dan viskositas. Let's check this out. Rheologi. Apa sih rheologi? Rheologi secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu reo yang berarti mengalir dan logos yang berarti ilmu. Rheologi merupakan ilmu yang mempelajari sifat zat cair atau deformasi zat padat. Rheologi erat kaitannya dengan viskositas. Apa sih viskositas? Viskositas yaitu kekentalan yang dalam rheologi dapat diartikan sebagai suatu ukuran resistensi atau tahanan zat cair untuk mengalir. Semakin tinggi viskositas, maka akan semakin besar resistensi atau tahanannya. Artinya, makin kental suatu cairan, maka makin sulit untuk mengalir cairan tersebut. Dan makin rendah kekentalannya, maka lebih mudah mengalir cairan tersebut. Contoh, di sini kita ada air dan kecap. Kita sudah mengetahui kalau air itu sifatnya encer ya, dan kecap itu lebih kental dari air. Nah, sifat kekentalan inilah yang merupakan faktor utama yang mempengaruhi daya mengalirnya suatu cairan. Hal ini bisa dibuktikan loh. Misalkan air kita tuangkan di bidang yang miring, dan kecap juga kita tuangkan di bidang yang miring. Pasti air lebih dulu mengalir lebih cepat ke bawah. Viskositas dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu suhu, 2 tekanan, 3 berat molekul, 4 penambahan bahan lain, dan 5 konsentrasi larutan. Semakin tinggi suhu zat cair, maka akan semakin berkurang kental zat cair tersebut. Contoh, misalkan ketika kita menggoreng sesuatu menggunakan minyak sayur, nah lama-kelamaan ketika kompor telah dinyalakan suhu naik, maka minyak goreng tersebut akan cair, bukan? Nah, di sini ada jenis-jenis viskometer. Ada viskometer Oswald, viskometer rotasi, viskometer Brockfield, viskometer vibrasi, viskometer Hopler, dan viskometer cone and plate. Nah, pembagian aliran cairan. Di sini ada Newton dan ada non-Newton. Newton sendiri pada intinya viskositasnya nanti akan konstan. Tipe alir ini umumnya dimiliki oleh zat cair tunggal serta larutan dengan struktur molekul sederhana dengan volume molekul kecil. Tipe aliran yang mengikuti sistem Newton, viskositasnya tetap pada suhu dan tekanan tertentu dan tidak tergantung pada kecepatan geser, sehingga viskositasnya cukup ditentukan pada satu kecepatan geser. Nah, sedangkan non-Newton pada intinya merupakan viskositas yang variabel. Nah, di sini ada pembagian lagi ya untuk non-Newton. Ada yang tidak dipengaruhi waktu dan dipengaruhi waktu. Untuk yang tidak dipengaruhi waktu, di sini ada plastis, subplastis, dilatan. Dan yang dipengaruhi waktu ada tiksotropik dan anti-tiksotropik. Kita bahas yang aliran plastis ya. Nah, aliran plastis ini kurvanya tidak melalui titik 0,0, tapi memotong sumbu sharing stress pada suatu titik tertentu yang dikenal dengan sebagai harga yield. Nah, di sini ada contoh perhitungan viskositas plastis ya. Contoh, suatu bahan plastis diketahui mempunyai yield value 5200 cm. Pada sharing stress di atas yield value, F ditemukan meningkat secara linear dengan meningkatnya G. Jika rate of shear 150 detik pada saat F 8000 dyne, hitung U. U ini viskositas plastis ya dari sampel tersebut, dari sampel tertentu. Nah, ini diketahui F-nya mana yang kecil 5200 ya value ya. Nah, yang F-nya yang besar 8000 dan G-nya 150. Jadi kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya U F besar dikurangi F kecil dikurangi G, jadi 8000 dikurangi 5200 dibagi 150 sama dengan 18,67 points. Di sini ada
contoh aliran sudut plastik juga ya, dan aliran di lantan kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita bahas tiksotropik. Tiksotropik itu bila dalam keadaan diam akan menyerupai suatu gel. Jadi tiksotropik ini hubungannya dalam bidang farmasi ya. Nah, dia ketika diberi tekanan, misalnya pengocokan, struktur gel ini akan terpecah menjadi partikel-partikel yang lurus, yaitu sol. Pada saat pengocokan dihilangkan, tahap demi tahap struktur gel kembali terbentuk. Nah, di sini gel sol gel. Proses pertama berlangsung cepat, sedangkan proses kedua berlangsung lebih lambat. Jadi, aliran tiksotropik jika diterapkan dalam sebuah sediaan farmasi, maka akan menghasilkan sebuah sediaan yang baik. Hal ini disebabkan karena sediaan ini bila dikocok, viskositas sediaan akan bertambah. Namun, bila pengocokan dihentikan, maka partikelnya tidak akan mengendap cepat. Sehingga penampilan dari sediaan ini kelihatan menarik karena keseragaman penyebaran partikelnya. Nah, jika yang anti tiksotropik, kebalikannya nih dari tiksotropik, sol menjadi gel, gel menjadi sol. Contohnya magma magnesia. Sediaannya mengandung zat padat dalam jumlah sedikit, yaitu dalam rentang 1-10% ya, dan terflokulasi. Bila dikocok, struktur sol akan menjadi gel, di mana kekentalannya bertambah sehingga terjadi hambatan untuk mengalir. Namun bila didiamkan akan kembali menjadi sol. Nah, di sini ada kriteria dari aliran tiksotropik dalam sediaan, misalnya berikut ya. Suspensi tiksotropik tidak akan mengendap dengan segera dalam wadahnya. 2. Menjadi cair bila dikocok. 3. Keseragaman suspensi bertahan lama selama digunakan. 4. Suspensi tiksotropik memperoleh kembali konsistensinya dengan cepat, sehingga partikel-partikel tetap berada dalam keadaan tersuspensi. Dan 5. Untuk suspensi parental, tiksotropik bersifat shear thinking, sehingga pada saat melewati jarum suntik, struktur suspensi terpecah dan akan membentuk depot pada tempat injeksi. Peran reologi dalam bidang biologi darah dan mukus. Reologi darah memegang peranan penting dalam berbagai penyakit didasari kelainan deformabilitas sel eritrosit, peningkatan agregasi eritrosit, dan peningkatan pada viskositas darah. Pengetahuan mengenai reologi darah akan membantu untuk memahami proses patofisiologis penyakit tertentu seperti sepsis, hipertensi, dan DM, serta penyakit lain yang berhubungan dengan komponen darah. Nah, jika peranannya dalam biologi yang berkaitan dengan mukus, tentu kita tahu ya, mukus itu adalah zat lendir yang berasal dari hidung atau dahak juga ya, dari mulut. Nah, itu memiliki viskositas karena merupakan suatu zat cair. Jadi, reologi masih berkaitan dengan itu ya. Dalam bidang farmasi, biologi prinsip-prinsipnya dapat diterapkan dalam proses pembuatan obat-obatan, mulai dari tahap preformulasi, formulasi, peracikan, sampai ke pewadahan, pabrikasi, dan pemakaian produk farmasi itu sendiri. Sifat reologi ini dapat diaplikasikan dalam semua jenis bentuk sediaan farmasi, baik serbuk, tablet larutan suspensi, emulsi, maupun lotion, salep, dan krim. Kita bahas satu-satu ya. Nah, dalam cairan, reologi berperan dalam pencampuran cairan dengan bahan yang lain. Pelewatan cairan melalui mulut wadah, termasuk penuangan dari botol, pengemasan dalam botol, dan pelewatan cairan melalui jarum suntik. Stabilitas fisik dari sistem disper juga termasuk dalam cairan ya. Yang kedua ada semi-solid. Ini berperan dalam penyebaran dan pelekatan pada kulit, pemindahan dari wadah atau pengeluaran dari tub. Kemampuan zat padat untuk bercampur dengan cairan-cairan yang bercampur satu dengan yang lainnya. Lalu jika dalam padatan, aliran serbuk dari corong ke dalam lubang pencetak tablet atau ke dalam kapsul selama proses pembuatan ini peranannya. Dan bisa juga dalam kemampuan pengemasan dari padatan dalam bentuk serbuk atau granul. Dalam proses pemprosesan, reologi berperan dalam kapasitas produksi dari alat dan efisiensi pemprosesan tersebut. Nah, terakhir kita bahas zat pengental.
Apa sih zat pengental? Kita bahas dulu ya. Pengentalan merupakan proses untuk menghilangkan sebagian air pada produk sediaan cair. Tujuan pengentalan adalah mengurangi sejumlah air sehingga menurunkan volume produk. Dengan turunnya volume produk sediaan ini, maka akan memudahkan transportasi dan penyimpanan. Pengental merupakan bahan tambahan obat yang dapat membantu terbentuknya atau memantapkan sistem dispersi yang homogen pada sediaan. Di sini ada contohnya ya yang alami, bisa kita lihat ada putih dan kuning telur, ada gelatin dan tepung kanji. Jika yang buatan ada santagum, CMCNA, keragenan, dan konjak gum. Nah, sekian presentasi saya kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.